Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan berikan materi tentang korelasi dan regresi dengan program SPSS. Pertama, bagaimana kita ingin membuat analisis ini supaya hipotesis H0 itu terbukti atau tidak, itu dilihat dari ini. Ini ada nilai nilai etis, nilai teknis, nilai atletis, dan nilai karakter. Kita ingin buktikan nilai X1, X2, X3 dengan Y. Awal dari SPSS kita buat di dalam korelasinya adalah bivariat. Lalu ini kita blok semua dalam 3, X1, X2, X3, dan Y-nya. Oke, lalu optionnya kita nggak perlu, kita ini ingin buktikan korelasi Pearson aja. Oke, maka di dalam hasil analisisnya kita lihat pada hasil analisis ini didapatkan bahwa nilai etis, nilai korelasinya sebesar 0,822 atau dengan P000, dengan demikian dapat dikatakan hal 0 ditolak. Dengan demikian dapat artinya ada hubungan nilai etis dengan nilai karakter. Lalu yang kedua, nilai koefisien korelasinya R 0,528 dengan P 007. Artinya apa? H0 ditolak, dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan nilai teknis dengan nilai karakter. Lalu yang ketiga, kita lihat nilai koefisien korelasinya adalah 807 dengan P000 lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Dapat dikatakan ada hubungan nilai karakter dengan nilai atletis dengan nilai karakter. Ini adalah korelasi X1, X2, dan X3. Lalu bagaimana untuk selanjutnya analisis regresi? Di dalam analisis regresi, kita masukkan nilai karakter adalah nilai dependen dalam arti variabel terikat, X1 adalah variabel bebas, independen. Di dalam statistiknya perlu hanya R square sama deskriptif aja untuk mengetahui ini. Kita lihat hasilnya, oke, maka didapatkan bahwa nilai prediksinya di dalam sumbangan terkoreksinya, adjusted R square-nya sebesar 66,2%, prediktor dari nilai etis ini, dan faktor lain sebesar 33,8%. Dengan nilai koefisien regresi 47,926, P-nya probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05. Artinya apa? Ya 0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan ada pengaruh nilai etis terhadap nilai karakter. Dengan persamaan regresinya yaitu Y prediksi, Y Tompi itu 23,757 plus 798 X1. Lalu bagaimana dengan analisis regresi sederhana yang lain? Maka X1 kita keluarkan, X2 kita masukkan lagi, maka kita dapatkan X2 sekarang. Bagaimana X2? Ternyata X2 ini di dalam sumbangan terkoreksinya hanya 24,7%, berarti 75,3% faktor lain. Kalau dilihat nilai koefisien regresinya 8,879 dengan P 0,07 lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa terdapat pengaruh nilai teknis terhadap nilai karakter. Dengan dengan Y prediksi Y Tompinya 25,508 plus 0,532 X1. X2 maaf, X2 tadi X1. Lalu yang berikutnya regresi sederhana yang
X3. X3 di mana kita analisis di bawahnya ternyata bahwa nilai prediktor terhadap kriterium itu nilai atletis, sumbangan terkoreksinya 63,7%. Artinya ada 36,3% faktor lain. Dengan koefisien regresinya F43,075 dengan P 0000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan H0 ditolak, artinya ternyata ada pengaruh nilai atletis terhadap nilai karakter dengan Y prediksi Y Tompi 21,66 plus 0,890 X3. Itu untuk regresi sederhana. Sekarang menginjak ke regresi ganda. Bagaimana analisis regresi gandanya? Maka regresi ganda kita anggap X1, X2 dulu. Bagaimana kita masukkan? Oke, maka kita lihat X1, X2 itu adalah sumbangan terkoreksinya 64,7% atau 35,3% faktor yang lain. Artinya 64,7% itu nilai teknis sama nilai etis. Lalu dilihat dari F-nya, koefisien regresinya 23,004 dengan P 0000 kurang dari 005, H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh nilai teknis dan nilai etis secara bersama-sama terhadap nilai karakter dengan Y prediksi, Y Tompi sama dengan 24,441 plus 0823 X1 min 0038 X2. Jadi kalau ini secara satu-satu ternyata nilai teknis itu tidak berpengaruh, tapi secara bersama-sama berpengaruh. Itu baru X1 dan X2. Kita lihat lagi setelah X1, X2 kita ambil X3. Bagaimana X1 dengan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Lalu kita lihat bahwa nilainya dengan prediktor nilai atletis dan nilai etis, artinya nilai etis itu X1, nilai atletis adalah X3. Ternyata sumbangan terkoreksinya sebesar 67,2 atau 32,8% faktor yang lain. Koefisien regresinya 25,587 dengan probabilitas 000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan H0 tadi ditolak, terdapat pengaruh nilai etis adalah X1, nilai atletis X3. Terdapat pengaruh X1 dan X3 terhadap nilai karakter dengan Y Tompi, Y prediksinya adalah Y Tompinya 21,842 plus 8, plus 0,488 X1 plus 0,391 X3. Kalau satu-satu ternyata tidak ada pengaruh, tapi kalau bersama-sama ada pengaruh. Ini satu-satu secara bersama dari UGT-nya. Lalu yang berikutnya adalah X1, X2 sudah, X2, X1, X3 sudah. Sekarang kembali X2, X3. Kalau X2, X3 secara bersama-sama kita lihat sumbangan terkoreksinya antara nilai atletis dan nilai teknis itu sebesar 0,623, artinya 62,3% sumbangan terkoreksi itu nilai atletis dan nilai teknis. Dan sumbangan terkoreksi dari dua variabel ini ada 37,3% faktor lain. Kalau dilihat dari koefisien regresi secara keseluruhan 28,55 dengan P 000 kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya H0 ditolak, dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh nilai teknis dan nilai atletis terhadap nilai karakter dengan Y prediksi 22,785 min 0,74 nilai teknis tadi X
2 plus 947 X3. Kalau dilihat secara bersama-sama memang terdapat pengaruh, tetapi kalau dilihat satu persatu dari X2 bersama-sama ternyata nilai teknisnya tidak ada pengaruh. Lalu yang terakhir, analisis regresi ganda yang terakhir adalah nilai X1, X2, X3 ini kita lihat secara bersama-sama. Ini kita lihat bahwa bagaimana nilai secara bersama-sama ternyata sumbangan terkoreksi dari variabel ketiganya nilai etis, teknis, dan atletis, sumbangan terkoreksinya adalah 66,4%. Berarti ada 33,6% variabel yang lain. Kalau dilihat F-nya secara keseluruhan bersama-sama, koefisien regresinya 16,775, H0 di sini adalah ditolak karena kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh nilai etis, nilai teknis, dan atletis terhadap secara bersama-sama terhadap nilai karakter. Kalau dilihat dari garis regresinya adalah 23, ini Y prediksi 23539 plus 509 0,509 X1 min 0,112 X2 plus 0,455 X3. Kalau dilihat secara bersama-sama, satu-satu tidak ada yang berpengaruh di sini. Tapi secara bersama-sama berpengaruh, tapi kalau dilihat satu-satunya tidak. Ya. Itu dari saya, mudah-mudahan dalam analisis korelasi regresi ganda sampai tuntas. Dan ini tadi harus apa istilahnya, setelah ini diambil, bagaimana mengambilnya, maka diekspor dengan ini diberi tulisan misalnya tugas 1 gitu, kita tulis tugas 1A misalnya, atau nanti tugas 1, tugas 2 terserah. Kita tulis oke. Maka dari sini Bapak Ibu bisa dilihat hasilnya bagaimana di dalam hasil ini bisa dilihat pada, maaf kok belum keluar ininya, di desktop. Di desktop tadi data yang kita lihat adalah, maaf ini kok langsung di sini aja lah supaya tahu persis datanya tadi tugas 1A-nya. Jadi dari hasil ini nanti di apa istilahnya di del tulisan-tulisan yang nggak perlu lalu dikomentari di bawahnya. Begitu dari saya, mudah-mudahan bisa membantu untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.